Yo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa, saya akan updatekan harga kripto dan sudah lama sekali ya, sekitar berapa hari, itu 7 hari terakhir itu saya update ya, dan sekarang baru upload lagi guys karena kesibukan dan ya kayak gitulah pokoknya. Dan selama itu ternyata Bitcoin sedang mengalami dump cukup lumayan ya. Dan untuk kemarin itu memang damnya cukup lumayan sampai 18 ribuan dolar ya guys ya. Dan kalau kita lihat di market capnya sendiri kemarin itu, yang kita bahas kemarin itu masih di sekitar angkanya itu masih triliun ya, sekarang sudah billion ya. Jadi turunnya cukup lumayan jauh banget ya guys, itu duit banyak loh itu, dari sekitar satu lebih T ya, itu sekarang menjadi billion ya, 900-an 975. Dan kalau kita lihat secara di coin market cap sendiri, di sini volume perdagangan di kripto ini untuk hari ini ya itu sedang naik. Di sini jam 22 malam ya guys ya, di tanggal 8 September, dan ini cenderung ada kenaikan ya, walaupun sedikit tapi ada pantulan karena kemarin tuh sedang didam cukup lumayan, berarti ada demand juga yang masuk mungkin untuk scalpingan atau gimana ya. Ya, kita langsung bahas aja di mana Bitcoin, karena kita sudah lama nggak bahas Bitcoin dan sekarang juga waktunya untuk membahas Bitcoin. Mau kemana ini Bitcoin? Nah, kalau kita lihat di mana untuk chart Bitcoinnya di daily ya, ini sudah breakdown di sini, itu sudah menandakan kalau untuk Bitcoin itu bakal turun ya. Dan yang sudah saya gariskan di area sini, ini adalah area titik support paling terakhir. Di sini adalah area di mana ada demand masuk ya, dan sekarang sudah tercapai di sini ya. Dan ini masih ada harapan untuk mantul ke atas ya guys ya. Karena di sini sendiri kalau kita lihat dari RSI ya atau stokastik ya, di stokastik itu sudah sudah di bawah ya, dan waktunya akan naik ya. Akan naik di mana nanti ada kesempatan untuk Bitcoin kembali ke harga 20 ribuan ya. Ya paling tidak di area sini ya, 21.000 atau 20 ribuan ada kesempatan untuk naik dulu sebelum nanti didam lagi, karena di bulan September itu banyak kalender yang cukup lumayan menjatuhkan Bitcoin juga ya. Itu efeknya cukup lumayan untuk Bitcoin untuk turun lagi kayak gitu, karena ya kita lihat dari The Fed juga ya, itu cukup lumayan lah nanti untuk turunnya kalau kita lihat dari kalender di bulan September ini untuk kripto ya guys ya. Dan di sini kalau kita lihat di time frame 4 jam, di sini ada mungkin gap ya, yang sudah sudah ditutup ya guys ya di area sini, dan sekarang sudah di atas EMA 50 dan gapnya sudah ditutup. Dan di sini ada cukup lumayan itu ya. Kalau kita lihat dari histori yang sebelumnya itu, ini pergerakannya kan ini sudah didam. Contohnya kayak gini, ini didam dan tidak langsung mantul ke atas. Tapi kalau ini, tapi kalau yang di sini itu didam langsung ada demand masuk. Ya, itu yang membuat saya curiga, entah itu nanti bakal dimanipulasi atau tidak ya. Tapi ini langsung masuk cukup lumayan ini demandnya ya guys ya. Sampai kenceng banget ini masuk. Akan menuju di mana di titik area di ya EMA 200 ini. Tapi kalau kita lihat di time frame daily, itu ada kesempatan di mana untuk apa? Untuk menuju di area 20.000 sampai 21.000 ya guys ya. Kayak gitu kalau untuk di time frame daily seperti itu. Kita hapus dulu. Nah, kalau untuk di stokastik sendiri, ini di time frame mungkin di time frame 1 jam ini sudah menunjukkan stokastik sudah di atas dan waktunya akan turun kayak gitu guys. Dan itu cukup, wah ini cukup itu ya. Aduh, ini kayaknya bakal dimanipulasi ini harganya guys. Ini bahaya banget kalau harga ini dimanipulasi. Mungkin bisa ini di pump dulu, habis itu langsung dibanting ke bawah ya. Ya sebelum dibanting di pump dulu, dimana nanti kalau misalkan di sini kan banyak nih ya, mungkin kalau kita gariskan di area ini, nah
Ya, ini aja 4 jam ya. Nah, kalau kita lihat di area ini, kalau kita tarik garis di sini juga akan membentuk garis ya guys ya. Dimana nanti untuk Bitcoin masih ada kesempatan untuk naik ke atas kayak gitu ya. Dan di sini sudah mencapai untuk Bitcoin sendiri juga sudah mencapai di mana garis paling atasnya langsung di reject ke bawah, naik lagi ya guys ya. Naik lagi, dan sekarang mungkin kurang tahu apakah di reject atau tidak. Kemungkinan nanti kalau misalkan harga naik di sini ya, harga naik di sini ya, itu bakal naik ke atas langsung dibanting kayak gitu. Karena apa? Karena di sini ada di mana liquidity-nya itu ada di sini dan ada di sini kayak gitu ya guys ya. Tapi paling tidak di sini itu banyak liquidity-nya karena banyak yang open source ya. Kayak gitu. Dan kita lihat aja besok kedepannya seperti apa, karena saya yakin bakal dimanipulasi. Kurang tahu nanti bakal seperti apa, apakah memang benar-benar naik. Tapi di sini kalau kita lihat di posisi ini ya guys ya, di posisi ini banyak dimana untuk Bitcoin siap-siap, banyak trader siap-siap untuk buy long sih. Mungkin mereka menunggu di area sini ya, mungkin di 17 ribuan atau 18 ribu, pas menunggu di area sini langsung open posisi long ya guys ya, kayak gitu. Tapi ya kita lihat ke depannya seperti apa untuk Bitcoin kayak gitu. Tapi kalau di sini untuk short term ya, kalau kita lihat di seperti yang tadi kita gariskan ya, untuk gambarnya seperti yang kita gariskan itu banyak yang ambil posisi short ya, banyak yang ambil posisi short, dimana nanti akan menyentuh, akan ada kesempatan untuk menyentuh di mana ini adalah garis support juga di area sini ya, atau EMA 200 ya. Itu banyak banget nanti kalau misalkan harga bisa menyentuh di area ini, banyak yang open short di area sini karena mereka mungkin ya, wah ini cocok banget buat open short ya, karena bakal harga turun karena kalender dari Jerome Powell atau The Fed sendiri ya. Itu untuk kalender September itu banyak banget ya guys ya, karena itu bisa membuat Bitcoin turun cukup lumayan karena banyak trader yang open posisi short ya guys ya. Tapi kalau ini harga dimanipulasi guys, ini bakal naik lagi, dan disinilah ada tanda-tanda ya. Ada tanda-tanda kalau misalkan bisa breakout ke atas. Di sini ada tanda-tanda untuk Bitcoin ya. Tanda-tanda akan di mana rally ke atas ya. Itu baru tanda-tanda ya, tapi belum fix ya. Dan bisa juga di sini akan dimanipulasi harganya. Dan di sini kalau ada yang banyak open short di area sini ya, sekitaran sini, mereka pasti banyak yang pasang stop loss-nya di area sini mungkin ya. Kalau di sini kan lumayan jauh sih, tapi paling tidak di akhir itu di sini stop loss-nya paling tidak ya. Dan Bitcoin bakal dimanipulasi harganya menyentuh di area ini langsung kebanting ke bawah. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau menurut kalian, pendapat kalian gimana ya? Nah, itu di short term ya guys ya. Ini di jangka pendek lah. Tapi kalau kita lihat di mana untuk di time frame mingguan di Bitcoin sendiri, di time frame mingguan, dan di sini kalau kita lihat di chartnya ini masih ada kesempatan untuk turun ya, di mana untuk Bitcoin itu belum mengalami masa-masa bottom ataupun sideways-nya kalau menurut saya. Tapi kalau kita lihat dari stokastik sendiri, ini sudah menunjukkan di bawah banget ya, sudah di bawah ya. Apakah untuk Bitcoin ini sudah bottom atau belum? Karena di stokastik sendiri sudah di bottom, apakah akan ada pantulan ke atas lagi untuk di time frame mingguan kayak gitu? Kita lihat aja di akhir bulan di September nanti ya, seperti apa. Kalau sudah lewatin itu pasti banyak demand yang masuk kayak gitu. Tapi yang paling bahaya itu dimanipulasi ya, kayak gitu. Dan kalau kita lihat di history yang sebelumnya, yang ini menyentuh ATH ya guys ya, di time frame mingguan ini menyentuh ATH, dan di sini juga ya. Kalau kita lihat ini ATH di sini dan turun, langsung naik lagi ke atas. Ini cukup lumayan ya, dari $5.000 langsung naik di 12 ribuan dolar. Terus turun lagi, dan di sini banyak yang mengira ini adalah area paling bottom ya, karena di sini
banyak sekali candle yang tidak mampu membreakdown ke bawah, dan di sini kita katakan area terkuat titik supportnya, dan ternyata malah didam ya guys ya, didam langsung di area di $3.000 kayak gitu. Kalau kita lihat di history yang sebelumnya, dimana untuk Bitcoin ini kok didam, karena memang harus didam dulu biar banyak demand yang masuk ya, kayak gitu sih. Nah kalau kita lihat dimana untuk di history yang sebelumnya, ini adalah, ini cakep banget ya, di sini itu ada dimana support ya di sini. Nah ada beberapa kali itu terreject dari supportnya, dan disinilah masa-masa paling suramnya, dan didam dari harga sekitar 6.000 sampai $3.000, dan disinilah titik terbatamnya, dan candlenya seperti ini, dan candle yang paling cukup cantik itu seperti ini ya guys ya, demand masuk pelan-pelan. Itu zaman dulu, tapi kalau untuk sekarang bisa saja dimanipulasi kayak gitu, karena memang dulu sama sekarang emang beda skenario nya gitu ya guys ya. Langsung rally ke atas, pump lagi, koreksi, dan koreksinya cukup jauh banget, langsung ke 3.000 lagi, langsung mantul ke atas. Dan kalau kita lihat dari histori yang sebelumnya, kalau kita bandingkan di sini juga menunjukkan untuk Bitcoin sendiri yang saya garis merah ini adalah titik di mana titik support kisaran antara 17.000 sampai $20.000, $19.000 ya, kita katakan 17.000 sampai $20.000 itu adalah di mana titik support yang cukup lumayan kuat nantinya yang di sini ya. Ini cukup kuat. Apakah bisa bertahan di area sini untuk Bitcoinnya? Tapi kalau Bitcoin itu masih ada kesempatan untuk di time frame mingguan, kesempatan untuk didam lagi di mana di $14.000 kayak gitu. Ini ada kesempatan untuk didam lagi. Karena apa? Karena memang harus didam dulu biar banyak whales yang melirik, karena Bitcoin sedang diskon besar-besaran kayak gitu ya guys ya, kayak gitu. Dan memang ekonomi dunia juga lagi melemah dan menunggu ekonomi bangkit kembali kayak gitu. Itu nanti saatnya untuk membuat ATH yang baru, dan kasih dulu whales untuk diskon. Kalau menurut saya seperti itu sih. Kalau menurut kalian gimana nih? Ya, mungkin untuk technical analisa memang ini tidak akan berlaku 100% ya guys ya, karena memang seperti ini. Bitcoin itu memang unik guys, kayak gitu ya. Anjay. Dan ini bisa saja untuk Bitcoin di sini adalah area bottomnya dan ada kesempatan untuk naik lagi. Tapi kalau untuk naik lagi, saya yakin tidak akan membentuk ATH baru ataupun menyentuh di area sini, pucuk sini di 65 ribuan dolar, itu tidak mungkin ya. Kalau misalkan ini pump, itu tidak mungkin, harus didam dulu biar mungkin banyak orang yang distribusi, harus didam dulu, whales masuk, banyak yang mengincar kayak gitu. Kalau kita lihat histori yang sebelumnya emang seperti itu ya guys ya. Nah kayak gitu. Nah mungkin untuk Bitcoin seperti ini dulu guys, bisa kalian tambahkan tentang informasi yang mungkin di kalender September ini untuk Bitcoin, kalian tambahkan di kolom komentar. Mohon maaf jika saya memang sudah emang 7 hari tidak update ya guys ya. Mungkin besok saya update lagi. Kalau untuk mungkin ya hari Minggu atau Senin ya, saya update lagi mungkin ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.